Hey YouTube, selamat datang di channel Cerobong Asap. Ngomongin soal kereta jarak jauh koridor langka. Dan di Jawa saat ini masih dipegang oleh kereta yang ini sebagai satu-satunya penghubung Jawa Timur Pantura dengan Solo, Jogja, sampai Cilacap. Bahkan rutenya kereta ini lewat petak yang sepi dengan kondisi trek yang lumayan ekstrem antara Gambringan, Gunde yang sepanjang 10 km. Trek yang punya taspat cuma 20 km per jam. Dan kali ini kami beruntung bisa nge-review Sancaka Utara. Dari kemarin-kemarin bangkit lagi setelah sempat mati suri beberapa tahun dari era corona dulu. Dan kali ini kami naik dari Surabaya Pasar Turi ke Jogja. Oke, kalau mau ikut bisa langsung beli tiket dan ke stasiun jangan telat biar bisa santai masuk kereta. Yang keretanya tidak terlalu tinggi, nomornya bahkan 235F, jadi itu masih fakultatif dengan sarana yang tren 4E dan waktu tempuh 6 jam, jadi ini perjalanan yang amat santai sekali ya. Yang spesial adalah nanti lewat trek Gambringan Gundi ya, yang sepi dan kualitas treknya masih astagfirullah di bertas teman-teman ya. Dan nanti kami di ekonomi 1 yang dekat dengan kereta makan. Nah, jadi ada trip Sancaka Utara dari Surabaya Pasar Turi sampai Jogja. Oke, langsung boarding. Sancaka Utara di jalur satu nanti. Oh, belum ada ya? Belum. Oke. Nanti di jalur 1 ini belum ada. Nunggu. Sepi banget. Kayak tips saya sebelumnya ada yang malam dari sini ke Gambir, Argo Bromo Anggrek, bisa dicek ya. Dalam perjalanan kereta api Sancaka Utara nantinya akan berhenti di stasiun Lamongan, Bapak Bojonegoro, Jemburan Duplati, Kradenan, Gambringan, Gundi, Salem, Solo Balapan, Klaten, Yogyakarta, Wates, Kutarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Paus, Karangkali, Gugilir dengan tujuan akhir stasiun Cilacap. Ini dia dilansir juga keretanya dengan mundur. Manual guys ya, langsung ini ekonomi 2, ekonomi 1 ini yang sini aja nih. Saatnya masuk dan cuma ada 2 orang, masih sepi. Oke, 6D dapat full jendela. Oke, sekarang kita bahas luarnya. Untuk yang kelas ekonomi ini sebenarnya sama dengan di kereta trip kami sebelumnya dengan kereta api Banyu Biru yang merupakan modifikasi dari sarana kereta di trip kami kemarin dengan KA Jenggala, kereta lokal ekonomi Kemenug seperti ini. Dan modifikasinya juga fokus bagian dalamnya saja, sehingga tidak banyak berubah untuk bagian luarnya. Ya cuma bagian buffer di jendela yang dikurangi, disisakan di ujung-ujung saja. Kemudian di sini ada emblem Generation. Ini untuk signature bahwa ini versi modifikasi. Boginya masih pakai K5 satu rangkaian. Jadi ini Trend Mark E yang cuma lari bisa sampai 100. Kecuali yang beda itu untuk kereta makan. Ini pakai K8 yang kemungkinan ini bekas sarana di Bangga masa dulu. Kemudian untuk bordesnya terlihat sama. Pintu-pintunya pakai handle manual semua dan ini kuncinya mirip di rumah. Ada pintu sambungan dan ini penutup gangnya ini masih model lama juga. Dan untuk toiletnya baru ini kena touch. Ada kloset duduk pakai jet spray dan perlengkapan standar dari tisu, wastafel, dispenser sabun, cermin, dan ini ada pengering otomatisnya. Dan ada pewangi ruang. Ya ini sebenarnya sama dengan persis dengan yang di sebelumnya di Banyu Biru Express yang malam dari sebelah dari videonya. Ini adalah Komiya Generation modifikasi dengan kapasitas yang sama dengan mungkin yang asli, ada 72, sebenarnya 18 baris tapi tidak sejajar ya.
Universitas. Ini meja dan armrest. Ini armrestnya bisa dilipat semua sisinya. Ini kelihatannya masih baru banget sih. Dan di bawah nggak ada port-port, masih polos. Dan ini ada tombol recliningnya di sini. Tapi agak berat sih di luar ya, masuk sisi samping yang tadi. Nah ini yang spesial, ruang kaki di ekonomi modifikasi ini rasanya lebih ini ya, lebih luas kalau dibandingkan dengan yang versi yang asli yang modifikasi ini. Tapi tetap tidak bisa yaitu akses eksekutif ya untuk footrest dan meja stop kontak, lalu backside pocket. Ini tirai, kalau yang jendelanya full bisa custom ya. Kalau yang jendelanya barengan, karena ini tidak sesuai ya jumlah jendela dengan jumlah baris, jadi gantungan tapi agak ke depan. Kemudian ada seat yang masih klasik ya, dan rak bagasi yang kelihatannya ini tipis sih, nggak terlalu berkesan, kecil ya. Nggak tahu kalau putar besar gimana. Ini touch interior, atasnya polos, makanya jadi ventilasi AC-nya, dan ini AC-nya juga sudah sentral ya. Dan lampu-lampu yang bulat ini lampu biasa kayaknya. Ambience lights ada nggak ya? Dan night mode juga kurang tahu, kayaknya nggak ada juga. Dan ini toiletnya ada di tiap ujungnya teman-teman, dan belakang dan belakang. Lalu ini tentu saja formasi 22 dan bisa diputar arahnya ya, jadi anti mundur ekonomi generation ini. Tentunya lebih saya kira lebih worth it, walaupun tampilannya kurang bagus kalau dibandingkan dengan yang premium ini sebelumnya di Pepandayan atau ya memang perubahan majornya hanya ada di kursinya. Ini bisa diputar sehingga dimundur. Lainnya seperti pernak-pernik saja. Namun kursi yang pakai ini kenapa ada sisi tepat di pilar? Karena jendela sisinya hanya ada 10, namun barisnya itu 18. Jadi ini tidak merata seperti ini. Ini makanya kami pilih seat 6D, salah satu yang pas di jendela. Langit-langitnya minimal dan polos, cuma ada aksen tekstur kayu dan ventilasi di situ. Ada palu pemecah kaca di 6 titik dan di ujung satunya juga ada toiletnya. Dengan dinding yang ini masih perlu slot untuk kontak kondektur dan nomor kereta. Ada LED running text yang punya jam dan suhu. Lalu ada layar tontonan yang tidak penting-penting amat. Dari jalur 1 kereta api Sanjata Utara persiapan berangkat. Sebagai kereta yang kemarin baru bangkit, maka ini punya nomor yang cukup besar, beratusan. Maka ada banyak stasiun-stasiun pemberhentian. Dan karena ini gak ngebut-ngebut amat, maka rute ke Jogja ini juga akan 2 kali kena susut. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api yang akan mengantarkan anda ke tujuan akhir stasiun Cilacap. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam 50
Kemudian setelah berangkat ini terus ke barat di jalur rel Pantai Utara dengan kecepatan maksimal untuk seperti ini. Oke, ini kecepatan setelah berangkat ya, ada di benteng-benteng ini sebenarnya transportnya cuma 105 ya kalau menaikkan. Jadi dengan kemampuan kereta ini yang sampai 100 sebenarnya tidak terlalu jauh sekali dengan transport maksimal di stasiun timur Pantai Utara ini. Bahkan nanti juga akan berpulang lagi sampai 105 ya setelah Cepu. Ya, jadi memang Pantai Utara ini kualitas treknya jauh berbeda dengan Gadung Utara dibandingkan dengan jalur selatannya yang lewat Mojokerto, Kertosono dan Madiun dan seterusnya. Jadi di sini lebih lebih kurang lebih terbatas kecepatan. Namun rasanya seperti lebih easy. Ini cuma di 200 seperti ini. Lalu ini melintasi stasiun-stasiun dan ada juga trek yang ke kanan sana. Itu jalur percabangan menuju Gresik arah stasiun Indro. Oke, kita stasiun Benowo 711 Benowo. Dari sini mulai ada jalan raya yang ini akan bersebelahan terus sampai Cepu nanti. Kemudian ada gerbang Lamongan sampai kemudian persiapan berhenti di stasiun pertamanya. Sesampainya perjalanan kereta api Sanjata Utara, ketika dan berhenti di stasiun Lamongan. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Lamongan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Bersiap sedikit kembali barang bawaan Anda dalam sampai yang terbuka tetap tinggal di dalam kereta. Ya, ini 7.31 awal 2 menit tiba di stasiun Lamongan, teman-teman. Stasiun Bulatan pertama, dan ada Kak Bumarang di sebelah sana dari Senen ya, yang dulu nyusul di Argolawu tuh. Saya cek videonya juga. Ya, barang diberangkatkan stasiunnya di sana sih. Nah, ini stasiunnya ya di sana, dan ini persiapan diberangkatkan lagi kereta api Sanjata Utara. Dan setelah Lamongan, di jalur Pantai Utara Jawa Timur ini masih ada beberapa stasiun pemberhentiannya. Ya, jadi terasa lama memang. Ini berhenti di Babat. Dan kemudian lanjut ke stasiun yang kini kereta api Argo Buru Anggrek sudah berhenti lagi di sini, yaitu stasiun Bojonegoro. Jadi Bojonegoro dulu Argo Buru Anggrek berhenti ya, tapi sekarang sudah tidak lagi karena hanya berhenti di Semarang dan Cirebon saja, ngejar waktu yang sangat cepat. Oke, yuk lanjut perjalanannya. Lagi masuk di Jawa Tengah. Dari sini masih normal treknya. Dan kemudian ini melewati jembatan yang jadi pintu pindah provinsi. Mulai masuk ke area Jawa Tengah. Dengan stasiun paling timurnya stasiun Cepu ini lalu berhenti. Oke, tiba di Cepu 9.03 awal 2 menit juga. Kemudian lanjut lagi berhenti di Randu Blatung, dan di Keradenan ini harus ngalah dengan kereta api Sembrani yang mau ke Jakarta. Kemudian lanjut lagi dan akhirnya tiba di stasiun Percabangan, stasiun Gambringan. Setelahnya ke Sancaka Utara ini akan lewat trek yang sangat amat beda kondisinya. Tonton terus kenapa. Ya, dan ini sebenarnya adalah
percabangan ya. Nanti ini langsung belok ke kiri ke arah Gundih. Yang lurus itu menuju Lumbung, Semarang, dan seterusnya. Ini peronnya cuma pendek banget, malah jarang sekali berhenti. Yes, trek ke depan ke arah Gundih itu lumayan ekstrim, pelan, dan seperti tidak rata, macam roller coaster kata netizen. Juga sepi karena cuma ini kereta penumpang yang lewat sini. Seperti inilah kondisinya. Simak saja. Jadi ini di petak Gampingan Gundih adalah rel yang tersepi. Jadi kualitas relnya masih tidak terlalu terupgrade sekali. Jadi di sini transport cuma berapa nih? 30 kali ya. Ini memang cuma 10 km saja. Ini membutuhkan sekitar berapa ya? Cukup lama untuk sampai di stasiun Gundih. Sekitar 20 menit. Untuk nanti sampai di stasiun percabangan Gundih yang ke Perumbung atau ke Gambringan, dan keselanjutnya itu menuju Solo Balapan. Bahkan di sini ada transport yang cuma 20 km per jam. Se-ekstrim apa ini jadi seperti ini jalannya? Kemudian akhirnya ini ada jembatan yang di sana terlihat ada kereta api berhenti. Akhirnya ini tiba di stasiun Gundih. Kedepannya itu relnya sudah cukup dibalik lagi, cukup normal, walau masih single track. Ya, ini sudah berangkat lagi dari stasiun Gundih, dan ke depan itu tracknya sudah membaik ya, cukup baik, bisa sampai 100-an. Jadi mirip di saya sebelumnya di Banyuga Express lewat track ini tuh. Percabangan stasiun yang bangunnya masih asri ya. Warisan kolonial itu ada C6, Kabarang masih nunggu sih. Lalu ini bisa ngebut lagi ke arah selatan. Ini berhenti dulu di stasiun Salem yang sebentar saja, dan kemudian melewati lagi stasiun-stasiun. Maka ini kemudian melintas di rel layang Joglo. Ini mulai masuk ke wilayah kota Solo, dan akhirnya tiba pula di lintas utama jalur selatan di stasiun Solo Balapan. Ini balik lagi ke sini seperti di trip Baju Biru kami kemarin di peron jalur 6 ini. Oke, ini Solo Balapan, dan ke depan sudah double track, tracknya sudah bagus, normal kembali ya. Dan sebentar lagi akan tiba di stasiun Jakarta sekitar 1 jam lagi. Cukup
pelan ya dibandingkan kereta lain ya. Diberangkatkan stasiun Sumbawa dengan tujuan akhir stasiun Cilacap. Bagi penumpang kereta api Sancaka Utara yang masih berada di luar kereta, kami persilakan untuk masuk ke dalam rangkaian kereta. Kepada petugas yang menjalani, dimohon untuk menutup pintu-pintu kereta selama dalam perjalanan di Sancaka Utara diberangkatkan. Lalu dilanjut lagi ke arah barat selatan dan lintas stasiun-stasiun dari stasiun Purwosari. Kemudian di Klaten ini berhenti ke jalur belok karena akan kena susul oleh Raja Selatan yang baru, Argo Semeru. Untuk trip kereta api Argo Semeru ada di video kami sebelumnya, silakan tonton saja. Kemudian ini lanjut berangkat lagi. Oke, ini sudah lanjut lagi dari Klaten dan testimoni ya. Jadi kereta api Sancaka Utara ini yang merupakan bisa dibilang sebagai shortcut warga Jatim Pantai Utara buat ke Solo, Jogja dan Pantai Selatan Jawa Tengah ya sampai Cilacap. Ya memang secara ini masih sebenarnya kurang maksimal sih, walaupun cukup oke nih ekonomi Indonesia nanti mundur dan tadinya kelas bisnis ya dan eksekutif yang model lama sih sebenarnya. Tapi tentu saja karena status kereta ini itu masih fakultatif juga dan secara pasar juga mungkin masih uji coba ya. Jadi tidak kemungkinan kalau ke depan lebih ramai ya, bisa dengan peningkatan sarana dan waktu tempuh ya, sehingga bisa lebih menjadi banyak penumpangnya. Dan kita secara ini ada satu kereta, jadi dari Surabaya pagi dan nanti malam dari Cilacap ya ke Surabaya. Jadi satu perjalanan pulang pergi dalam sehari. Ya namun secara saja ini kuantitasnya juga masih kurang maksimal sekitar. Ini terisi mungkin 40% kali ya, kalau ke belakang atau yang paling depan seperti apa. Dan untuk performa kereta New Generation Economy modifikasi, jadi untuk saat ini kami juga dapat kesempatan untuk menjajal trip yang lebih jauh ya, dan satu-satunya yang terasa kurang ya di perjalanan jauh ini, karena sebelumnya cuma di Banyu Biru itu 2 jam, ini 6 jam. Yang terasa adalah ketiadaan peterisnya. Ya mungkin bagi yang ingin lebih nyaman bisa milih yang eksekutif yang model lama, itu bisa memberikan lebih kenyamanan ya, walaupun ini sama-sama anti mundur ya, tapi programnya di situ. Dan eksekutif itu juga punya rekrut yang lebih luas juga, terus ada meja dan batas lain. Sebentar lagi ini tiba di Jakarta kurang setengah jam lagi, dan mengakhiri trip saya Sancaka Utara sekitar 70% trip ya, dari Surabaya ke Sabtu ke Jogja, melintas stasiun-stasiun dan setelah beberapa menit perlahan ini masuk ke daerah urban padatnya Jogja sampai lintas di stasiun Lempuyangan
yang adakah Progo di sana. Setelahnya, ini persiapan tiba di stasiun tujuan kami. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ini 103 mungkin 104 ya Mas Budi. Stasiun Jakarta lambat 2-3 menit. Dengan suasana yang mendung, ini ada yang naik ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya. Kami akan turun di sini di trip kami. Sekianlah trip Sentraka Utara dengan Economic Generation dari Serba Safari sampai Jogja. Oke. Yuk langsung saja turun. Ini kayak kemarin waktu Taksaka di jalur 5 ya. Tapi kita sendirian. Gak saja, tapi sebelum keluar kita mau sholat dulu karena ini sudah zuhur ya. Ini ada apa ya? Pramex ya, ini baru masuk. Pramex, Bandara ya. Iya. Oke, stasiun Jogja ada di sebelah baratnya Luxury Lounge ya. Baru udah suasana langsung. Semua ini adalah review dan opini penilaian versi kami yang kemungkinan ada ikhtilaf di dalamnya. Kami tidak ada sponsor dari makhluk di semesta ini. Like dan share apabila Anda suka, dan subscribe agar kami gembira. Semoga bermanfaat. Stasiun Yogyakarta. Oke, sekian video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk cek video saya yang lain, baik trip atau hunting ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.